Saudara Dinas Kesehatan Gunung Kidul memastikan hanya ada satu korban yang meninggal dari kasus antraks di Pedukuhan Jati. Terkait perbedaan data, hasil penelusuran Dinas Kesehatan menyebut jika dua warga Pedukuhan Jati yang meninggal pada Mei lalu tidak uji sampel di laboratorium, meski juga dibawa ke rumah sakit. Sebab saat itu belum ditemukan kasus antraks di wilayah tersebut. Sehingga Dinas Kesehatan Gunung Kidul tidak berani memastikan jika keduanya turut terjangkit antraks. Namun demikian, dari aparat desa dan keterangan keluarga keduanya turut mengonsumsi daging sapi di daerah Dusun Jati. Jadi positif itu satu karena dari rumah sakit memang hanya satu yang menyatakan antraks. Kemudian data yang berbeda sebenarnya kami telusur ya, setelah itu kejadiannya di bulan Mei justru. Waktu itu kan belum ada cerita tentang antraks, jadi pasien ini dibawa ke rumah sakit itu tidak diambil sampel untuk pemeriksaan antraksnya. Jadi kita tidak bisa memastikan. Tetapi dari anamnese, dari kita tanyakan kepada keluarga, apakah yang meninggal ini juga ikut mengkonsumsi? Ternyata memang mengkonsumsi. Tapi konfirmasi pemeriksaan labnya itu tidak dilakukan karena sebelumnya memang belum tahu kalau ada antraks. Sementara itu seorang warga yang positif antraks masih dirawat di RSUD Wonosari. Total ada 87 orang positif antraks di Pedukuhan Jati Gunung Kidul. Rencananya hari ini Dinas Kesehatan akan kembali mengambil sampel darah untuk memastikan penyebaran antraks tidak meluas. Penanganan terkini soal penyebaran antraks di Gunung Kidul, Yogyakarta, khususnya di Dusun Jati. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ahmadi di sana. Selamat siang Ahmadi, Dinkes dijadwalkan akan kembali mengadakan tes serologi terhadap para warga. Apakah hasilnya bisa langsung diketahui Ahmadi? Ya, merci dan pemirsa. Untuk hari ini memang sudah dilakukan pengambilan sampel darah dari warga. Tidak hanya yang 87 warga yang dinyatakan positif antraks, namun seluruh warga juga diambil sampel darahnya untuk memastikan bahwa antraks ini tidak meluas demikian. Dan untuk hasilnya nanti akan bisa diketahui setelah 40 hari. Termasuk untuk yang warga yang kemarin sempat dinyatakan positif ini akan kembali dilakukan uji lab untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali positif dan dipastikan sehat. Ahmadi, soal sampel uji tanah yang sempat diambil, apakah hasilnya sudah diketahui? Ya, untuk sampel uji tanah sendiri kami masih menunggu dari Balai Besar Veteriner Wates untuk hasil dari pengujian yang kemarin sempat diambil. Namun demikian kita belum mendapatkan konfirmasi dari dinas terkait. Dengan merebaknya kasus antraks, apakah ini bisa mengubah status menjadi kejadian luar biasa atau KLB di sana, Ahmadi? Iya, dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri kemarin belum mengeluarkan status kejadian luar biasa terkait kasus antraks ini. Namun demikian Kementerian Kesehatan menyebut bahwa ini kategorinya bisa masuk KLB. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul pun menyatakan demikian. Karena jika ini dinaikkan status menjadi KLB akan mempermudah bagi pemerintah Gunung Kidul untuk mengatasi antraks ini. Karena nantinya akan lebih banyak pihak yang bisa membantu untuk memastikan bahwa penyebaran ini bisa terkendali. Seperti itu. Ahmadi, distribusi hewan ternak dilarang sementara. Lantas seperti apa pengawasannya? Ya, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul sendiri terus melakukan monitoring di sekitar Pedukuhan Jati. Dan dari pihak Pedukuhan sendiri sudah melakukan kebijakan bahwa ternak masuk ataupun keluar ke Pedukuhan Jati sendiri sudah dilarang sejak Juni lalu. Demikian.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmadi yang melaporkan langsung tentang wabah antraks yang terjadi di Gunung Kidul. Terima kasih Ahmadi. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Banjir lahar Gunung